Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, anugerah Tuhan hari ini. Kami akan memulainya dengan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini sedang berbicara kepada kita tentang kemerdekaan Kristen. Dikatakan dalam firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, yang betul-betul dapat membuat kita merdeka itu adalah Yesus Kristus. Sebab dahulu kita adalah hamba dosa. Kita tidak mungkin melepaskan diri kita dari perbudakan dosa. Hanya oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu diingatkan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, salah satu contohnya apa? Yaitu mengenai sunat lahiriah. Karena waktu itu terjadi perdebatan mengenai sunat lahiriah yang dituntut untuk dilakukan. Lalu Rasul Paulus menulis surat Galatia ini untuk menjelaskan kepada jemaat.
Saudara-saudara, dikatakan kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya titik berangkat kita bukan berdasarkan karena kita mampu melakukan hukum Taurat, dan memang kita tidak mampu, melainkan titik berangkat kita adalah anugerah yang kita terima dengan iman melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Jika kita kembali lagi melihat hal-hal lahiriah dan melakukannya, kita sebetulnya lepas dari Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam surat Roma 3:20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ketika orang membaca, mendengarkan hukum Taurat, dia baru tahu dia berdosa dan tidak mampu melakukan hukum Taurat itu, karena bagaimana bisa, karena dia ada dalam perhambaan dosa. Nah, saudara-saudara, kemudian Roma 3:28 dikatakan, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Inilah yang menjadi dasar kemerdekaan orang Kristen, bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus, kita hidup menurut kasih karunia Allah, kita menerima kemerdekaan itu dengan iman, dan jangan lagi kembali kita bersandar pada kekuatan diri sendiri, karena kita tidak mungkin dapat melakukan seluruh hukum Taurat. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Pimpin supaya kami mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang mulia, yang memuliakan Tuhan, dan tidak di dalam dosa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.